Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan lagi pada semangat. Semangat macam-macam? Boleh. Semangat olahraga, semangat belajar, atau semangat berkarya. Lebih keren lagi, ditambahin semangat satu lagi. Semangat menjaga lingkungan agar lestari. Jangan semangat stalking akun medsos orang. Nah, soal jaga lingkungan, ini bagi kamu yang sedang belajar atau mulai akan berkarir, tapi masih mikir-mikir akan berkarir di mana. Green Jobs bisa jadi pilihan yang menjanjikan. Sebagai gerakan perekonomian baru dengan pekerjaan yang layak bagi semua dan juga ramah lingkungan, Green Jobs jadi tren. Dari negara berkembang hingga negara industri di dunia memerlukan keahlian terkait pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan ini. Pengen tahu apa aja yang termasuk kategori Green Jobs? Sebetulnya, hampir semua sektor bisa masuk kategori Green Jobs, asalkan memenuhi paling enggak 1 dari 5 kriteria yang disusun ILO. Pengen tahu apa aja? 1. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku. 2. Membatasi emisi gas rumah kaca. 3. Meminimalkan limbah dan polusi. Yang keempat, melindungi dan memulihkan ekosistem. Lalu yang terakhir nih, mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Ini nggak hanya profesi yang terkait langsung seperti ahli di bidang konservasi, energi terbarukan, daur ulang, atau keahlian-keahlian yang terkait langsung dengan 5 kriteria yang disusun ILO tadi. Tapi juga termasuk pekerjaan-pekerjaan lain, termasuk di bidang administrasi. Asalkan bekerja di perusahaan yang memenuhi kriteria Green Jobs. Intinya sih, kerja di tempat yang punya perhatian serius dan nyata pada upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Di Indonesia, ini menurut kalkulasi Bappenas, di tahun 2020-an dengan skenario kebijakan net zero emission, Indonesia berpotensi punya 1 jutaan lapangan pekerjaan hijau atau green jobs. Nah, diprediksi jumlah ini akan terus bertambah hingga 3 jutaan pada tahun 2060. Bahkan ada yang bilang di tahun 2030 aja udah akan ada sekitar 4,4 juta kebutuhan terkait green jobs. Banyak kan peluangnya? Ada beberapa faktor yang membuat kalkulasi itu mungkin loh. Di antaranya karena intervensi pada sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi kendaraan listrik, efisiensi energi, pemanfaatan lahan berkelanjutan, dan juga peningkatan pengelolaan limbah atau ekonomi sirkular. Nah, Green Jobs ini kan implementasi dari praktik ekonomi hijau. Artinya butuh investasi dong. Dan lagi-lagi menurut Bappenas, investasi yang dibutuhkan ternyata memang gak sedikit. Untuk menuju pembangunan rendah karbon hingga 2060, Indonesia butuh investasi sekitar 77.000 triliun rupiah. Kalau lihat jumlahnya memang besar, tapi harus lihat juga dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang ingin dicapai. Katanya dalam masa transisi yang panjang menuju ekonomi hijau, ada istilah no one left behind. Nggak ada satu kelompok masyarakat pun yang dirugikan. Nggak ada satu orang pun yang dirugikan. Termasuk masyarakat adat atau suku-suku yang masih tinggal di pedalaman. Inklusif. Keren kan kalau kejadian? Membangun perekonomian yang betul-betul berwawasan lingkungan memang udah seharusnya jadi prioritas semua pihak dan semua negara. Tujuannya nggak lain. Untuk bumi yang lestari. Untuk kita dan untuk masa depan.